Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Tiada kata yang paling indah yang keluar dari lisan seorang hamba melainkan kalimat-kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia-karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan cucuran-cucuran nikmatnya kepada kita, sehingga kita wajib untuk mensyukuri atas segala pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang wajib kita syukuri, selain nikmat iman dan Islam yang ada pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Dengan nikmat sehat, kita masih bisa berkumpul di salah satu bulan yang mulia, di salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, yakni di bulan Muharram. Berbicara bulan Muharram, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Terdapat banyak sekali keistimewaan di bulan Muharram ini. Keistimewaan di bulan Muharram yang pertama adalah bulan Muharram adalah salah satu bulan yang Allah agungkan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri indallah isna 'asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardi fiha arba'atul hurum. Zalikad dinul qayyim fala tuzlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Dalam ketetapannya menciptakan langit dan bumi. Di antaranya terdapat 4 bulan haram. Lantas, apa saja 4 bulan haram ini? Para mufassirin di dalam tafsirnya mengatakan bahwa salah satu dari keempat bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah At-Taubah ayat ke-36 ini adalah bulan Muharram. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasa mutawalliyat, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, wa Rajabul Mudhar allazi baina Jumad wa Sya'ban." 4 bulan haram ini, Rasulullah menyebutkan 4 bulan haram ini adalah salasa mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yakni Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan satu lagi bulan haram yang Rasulullah sebutkan adalah Rajab Mudhar, yakni antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Keistimewaan kedua adalah di bulan Muharram terdapat sebuah kisah yang sangat agung, di mana kisah ini adalah kisah perjuangan seorang nabi dalam mengajarkan ilmu tauhid kepada kaumnya. Yakni kisah agung tersebut adalah saat Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, dari kezaliman Firaun. Itulah keistimewaan di bulan Muharram. Lantas amalan-amalan apa saja yang dapat kita lakukan di bulan Muharram ini? Adapun amalan yang dapat kita lakukan di bulan Muharram, yang pertama adalah kita dapat melaksanakan ibadah puasa sunnah. Karena puasa di bulan Muharram adalah sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan. Hal ini dimaksudkan adalah puasa di bulan Muharram adalah puasa sunnah terbaik. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Afdalu siyam ba'da Ramadan, siyamu fi syahrillah Muharram."
wa afdalu shalah ba'da 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 salatul faridah salatul lail. Sebaik-baiknya puasa di bulan sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yakni bulan Muharram. Dan sebaik-baiknya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bulan Muharram adalah dengan sebutan Syahrullah, yakni bulannya Allah. Kalau bulannya Allah disebutkan di situ bulannya Allah, berarti terdapat keistimewaan tersendiri. Karena apa? Sesuatu hal yang apabila disandarkan oleh nama Allah atau sifat Allah, maka memiliki keistimewaan tersendiri. Contohnya bisa kita ambil Baitullah, rumahnya Allah. Rumahnya Allah di sini memiliki keistimewaan tersendiri. Baitullah adalah salah satu tempat ibadah suci umat Islam. Kemudian Rasulullah, kalamullah, kitabullah, Abdullah, hamba-hamba Allah, memiliki keistimewaan tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu ibadah atau amalan yang dapat kita lakukan di bulan Muharram adalah kita dengan memperbanyak sedekah. Kenapa sedekah? Karena sedekah adalah salah satu amalan ibadah sunnah yang sangat luar biasa. Para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sekarang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka setiap hari berdoa kepada Allah supaya mereka diizinkan untuk kembali ke dunia. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun." Coba kita lihat alangkah ngeri saat orang-orang yang berdosa, mereka menundukkan pandangan mereka di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka. Lantas mereka berkata, Rabbana absorna, wahai Tuhan kami telah melihat, wasami'na, dan kami telah mendengar, farji'na, maka kembalikanlah kami. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dikembalikan ke dunia walau sesaat. Apa yang mereka akan lakukan saat mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dunia? Na'mal shalihan. Kami ingin melakukan amal-amal soleh. Karena apa? Di saat di dunia mereka tidak yakin akan janji-janji Allah, akan ancaman-ancaman Allah. Pada saat mereka berada di dalam kubur mereka, Allah Subhanahu wa taala tampakkan bagaimana dahsyatnya siksaan Allah. Baru mereka yakin dan percaya. Makanya kenapa mereka melakukan hal seperti ini? Ditutup dari ayat tersebut, inna muqinun, karena kami yakin. Karena mereka yakin, mereka ingin kembali ke dunia walau sesaat. Walau sedetik pun mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan melakukan amal-amal soleh. Salah satu amal soleh yang ingin mereka lakukan adalah mereka akan menginfakkan seluruh harta-harta mereka. Seluruh harta yang mereka miliki, apa yang mereka punya, akan semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sedekah adalah amalan yang sangat mudah dilakukan. Sedekah adalah amalan yang mudah untuk ditunaikan. Dan sedekah juga memiliki keistimewaan tersendiri. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-sadaqah burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian kultum
ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.